Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu bahagia kan ya? Sehat selalu ya? Oke, nah pertemuan kali ini kita masih pada subbab yang sama, yaitu sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai sumber daya alam, sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sumber daya maritim di Indonesia. Potensi kemaritiman negara Indonesia. Nah, sejak dahulu kala, negara Indonesia sudah terkenal sebagai negara maritim. Hal itu terjadi karena memang negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terpisahkan oleh lautan yang luas. Nah, luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, maka negara Indonesia memiliki kekayaan potensi laut yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama adalah perikanan. Pada sektor perikanan, negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu mencapai 6,4 juta ton per tahun. Yang mana potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Seperti itu. Jadi istilah lainnya, ketika kita menangkap ikan di laut, maka ikan tersebut tidak mengalami kepunahan dan masih dapat terus berkembang biak memenuhi kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ketika kita akan menangkap ikan yaitu adalah 80% dari potensi lestari. Sehingga peluang tangkapan ikan di Indonesia itu bisa mencapai 5,12 juta ton per tahun. Kalau kita bayangkan jumlahnya, nah cukup besar juga ya potensi yang bisa ditangkap di Indonesia. Akan tetapi, jumlah tangkapan ikan di Indonesia masih belum mencapai angka tersebut. Sehingga, peluang untuk meningkatkan hasil tangkapan laut di Indonesia itu masih banyak. Maka, perlu dilakukan beberapa hal supaya potensi penangkapan ikan di Indonesia itu bisa mencapai angka maksimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saking luasnya wilayah laut Indonesia, maka kita bisa mengategorikan laut Indonesia menjadi dua, yaitu Laut Indonesia bagian barat dan Laut Indonesia bagian timur. Untuk Laut Indonesia bagian barat, kedalaman Laut Indonesia bagian barat mencapai 75 meter. Nah, dengan kedalaman tersebut, maka ikan-ikan yang ditemukan di kawasan Indonesia bagian barat adalah ikan pelagis kecil. Berbeda dengan kawasan laut Indonesia bagian timur yang mencapai 4.000 meter kedalamannya. Nah, dengan kedalaman tersebut, maka ikan-ikan yang dapat ditemukan di kawasan laut Indonesia Timur adalah ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Maka kadang kalau kita ngelihat jenis-jenis ikan yang dihasilkan dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur, itu sangat signifikan perbedaannya. Ikan-ikan di Indonesia Timur itu memiliki volume yang besar-besar, sedangkan ikan yang dihasilkan di daerah barat itu lebih kecil ukurannya. Kemudian, selain ikan laut, penduduk Indonesia juga membudidayakan ikan di daerah pesisir atau kita biasa mengenal dengan sebutan ikan air tawar. Nah, di pesisir utara Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan tambak. Jenis tambak yang dikembangkan yaitu ada ikan bandeng dan udang. Makanya kalau kita pergi ke kawasan Pantura, kadang kita
sering membeli oleh-oleh ikan bandeng. Nah, itu merupakan salah satu komoditas yang dibudidayakan di kawasan Pantura. Seperti itu. Potensi kemaritiman Indonesia yang kedua adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut yang akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat surut. Umumnya, hutan mangrove berkembang biak dengan baik pada pantai yang terlindung atau kawasan muara sungai dan kawasan laguna. Nah, hutan mangrove itu memiliki berbagai macam fungsi. Ada 3 fungsi di sini, yaitu berupa fungsi ekologis, fungsi ekonomis, dan fungsi biologis, yang mana tiap-tiap fungsi ini memiliki fungsinya masing-masing, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Fungsi ekologis hutan mangrove. Yang pertama, hutan mangrove berfungsi sebagai penjaga garis pantai serta tebing sungai agar terhindar dari erosi ataupun abrasi. Yang kedua, memacu percepatan perluasan lahan, kemudian mengendalikan intrusi dari air laut, berperan sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari pengaruh buruk hempasan gelombang atau angin yang kencang, lalu sebagai kawasan penyangga dari rembesan air lautan, dan merupakan pusat pengolahan limbah organik. Selanjutnya adalah fungsi ekonomis hutan mangrove. Yang pertama sebagai sumber kayu untuk bahan bakar dan bahan bangunan bagi manusia. Yang kedua, sebagai penghasil beberapa unsur penting seperti obat-obatan, minuman, makanan, tanin, dan madu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai lahan untuk produksi pangan. Nah, kemudian fungsi ketiga dari hutan mangrove adalah fungsi biologis. Yang pertama yaitu sebagai tempat mencari makanan, tempat memijah, serta tempat berkembang biak berbagai organisme seperti ikan dan udang. Kemudian yang kedua merupakan salah satu sumber plasma nutfah. Nah, luas hutan mangrove di Indonesia itu mencapai 3 juta hektar atau sampai 4 juta hektar. Nah, jumlah luas hutan mangrove di Indonesia ini setara dengan 23% ekosistem hutan mangrove dunia. Dengan kata lain, ya lumayan besar luas hutan mangrove di Indonesia ini. Nah, persebaran hutan mangrove di Indonesia itu tidak merata. Tidak setiap pulau memiliki hutan mangrove yang luas. Berikut persebaran hutan mangrove di Indonesia. Dengan posisi pertama, yaitu di Pulau Papua terdapat 3,7 juta hektar. Kemudian di Sumatera terdapat 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, di Jawa 34.000 hektar. Kemudian di kawasan Bali dan Nusa Tenggara ada 3,7 hektar. Kemudian potensi maritim Indonesia yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, pertumbuhan terumbu karang akan sangat baik apabila pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Maka dari itu, kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Terdapat 4 klasifikasi terumbu karang. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi atau fringing reef. Kalau di Indonesia, contoh dari terumbu karang tepi dapat kita lihat di Bunaken, Sulawesi, Pulau Panaitan, Banten, dan Nusa Dua, Bali. Kemudian,
Klasifikasi yang kedua yaitu terumbu karang penghalang atau barrier reefs. Dapat kita lihat di kawasan Spermonde, Sulawesi Selatan, dan Bangai Kepulauan di kawasan Sulawesi Tengah. Klasifikasi yang ketiga yaitu terumbu karang cincin atau atolls yang dapat kita ketemukan di kawasan Taka Bonerate Sulawesi, Maratua Kalimantan Selatan, Pulau Dana Nusa Tenggara Timur, dan Mapia Pulau Papua. Klasifikasi yang keempat yaitu terumbu karang gosong atau patch reef. Nah, terumbu karang ini dapat kita temukan di kawasan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dan Kepulauan Ujung Batu, Aceh. Terumbu karang memiliki beberapa manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu sebagai tempat hidup ikan yang dibutuhkan dalam bidang pangan seperti ikan kekapu, ikan baronang, dan ikan ekor kuning. Kemudian, sebagai sarana pariwisata berupa wisata bahari untuk melihat keindahan dan bentuk warna terumbu karang. Dan yang ketiga, sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 25.000 km persegi atau sekitar 10% dari total terumbu karang yang ada di dunia. Nah, karena manfaat terumbu karang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kita wajib menjaga kelangsungan kelestarian hidup terumbu karang dengan cara jangan merusaknya, seperti itu. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat kepada kalian dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita seperti kita terlahir di negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.